Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Irmawati Puji Astuti, biasa dipanggil Irma. Saya merupakan mahasiswa Informatika Universitas Internasional Semen Indonesia, angkatan 2018. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu mengenai cara kerja algoritma machine learning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik. Jadi kemarin sudah membahas terkait regresi linear dan sekarang yaitu regresi logistik. Jadi model regresi logistik ini termasuk salah satu model yang sering dipakai praktisi dalam machine learning. Nah, apa sih regresi logistik itu? Regresi logistik merupakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear. Jadi, perbedaan dari regresi logistik ini, peneliti memprediksi variabel terikat yang berskala dikotomi. Jadi, apa sih dikotomi itu? Jadi, skala dikotomi itu merupakan skala data nominal dengan dua kategori. Contohnya, ada ya dan tidak, kemudian baik dan buruk, ada tinggi dan rendah. Tidak harus dikotomi, jadi ada 3 tipe regresi logistik. Yang pertama yaitu regresi logistik biner, itu ada 2 kategori. Kemudian yang kedua ada regresi logistik nominal, itu kategorinya lebih dari 2. Yang ketiga ada regresi logistik ordinal, itu kategorinya bertingkat. Oke, di sini kita membahas terkait regresi logistik sebagai metode klasifikasi. Karena digunakan sebagai metode klasifikasi, maka dataset harus memenuhi kriteria klasifikasi. Cirinya seperti apa sih? Jadi cirinya ada label ataupun variabel terikat. Nah, labelnya itu harus nominal. Kemudian atributnya itu boleh nominal ataupun numerik. Kemudian ada beberapa problem atau contoh dalam klasifikasi biner. Yang pertama yaitu spam atau bukan pada email. Yang kedua, kelayakan peminjaman, itu layak atau tidak. Kemudian yang ketiga ada diagnosis penyakit, itu terinfeksi atau tidak. Di sini kita tidak dapat menggunakan regresi linear normal pada kelompok biner. Kenapa? Karena tidak akan menghasilkan kecocokan yang baik. Jadi di sini bisa kita lihat ya, jika kita menggunakan regresi linear, grafiknya akan seperti ini. Nah, jika diperhatikan, di sini ada bagian yang nilai probabilitasnya itu di bawah 0. Nah, ini yang mengakibatkan regresi linear tidak menghasilkan hasil yang cukup akurat. Oke, sebagai gantinya, kita dapat mengubah regresi linear menjadi kurva regresi logistik. Contohnya seperti ini. Nah, pada kurva regresi logistik ini, semua bagian kurva ada di rentan probabilitas 0 sampai 1. Jadi terkena semua ya. Beda sama halnya dengan regresi linear tadi. Oke, jadi di sini kita masuk di sigmoid function. Di sini mengambil nilai apapun dan mengeluarkannya antara 0 dan 1. Di sini ada 0 sampai 1. Seperti itu. Kemudian menetapkan titik potong di 0,5. Apapun di bawahnya 0,5 itu akan menghasilkan kelas 0. Nah, apapun di atasnya 0,5 itu akan menghasilkan kelas 1. Nah, setelah membuat model regresi logistik pada beberapa data pelatihan, kita akan mengevaluasi performa model pada beberapa data pengujian. Di sini kita dapat menggunakan confusion matrix untuk mengevaluasi model klasifikasi. Contoh, di sini ada tabel berupa confusion matrix. Jadi contohnya tes terjangkit penyakit. No di sini merupakan negatif tes sama dengan false sama dengan 0. Yang yes itu merupakan positif tes sama dengan true sama dengan 1. Di sini ada 50 yang diprediksi itu negatif, kenyataannya juga negatif. Kemudian 10 yang diprediksi positif tapi kenyataannya negatif. Kemudian ada 5 yang diprediksinya negatif tetapi kenyataannya positif. Nah, di sini ada 100 diprediksi positif dan kenyataannya juga positif.
Di sini juga ada beberapa istilah. Ada true positif yang disingkat TP, kemudian ada true negatif yang disingkat TN, ada false positif yang disingkat FP, dan ada false negatif yang disingkat FN. Jadi untuk true positif ini predikatnya, jadi untuk yang true positif ini prediksinya positif dan kenyataannya juga positif. Kemudian untuk yang true negatif itu prediksinya negatif dan kenyataannya juga negatif. Untuk yang false positif di sini prediksinya positif tetapi kenyataannya yaitu negatif. Untuk yang false negatif itu prediksinya negatif tetapi aktualnya juga positif. Kemudian untuk akurasinya sendiri, jadi seberapa sering benar dalam confusion matrix ini, perhitungannya yaitu true negatif plus true positif dibagi total. Jadi total ini jumlah keseluruhan datanya. Di sini didapatkan 0,91, di mana kalau dibulatkan ke persen itu 91%. Kemudian untuk akurasi errornya atau seberapa sering salah itu false negatif ditambahkan dengan false positif dibagi dengan totalnya. Di sini didapatkan 0,09, di mana kalau dipersenkan itu 9%. Oke, terima kasih. Jadi cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.